Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu, adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan. Pasti adik-adik telah mempelajari materi tersebut di kelas 8 lalu ya. Adik-adik juga pasti pernah menanam pohon yang awalnya tadi biji berubah menjadi pohon. Pasti penasaran kan, biji menjadi pohon? Yuk kita belajar. Jadi, kakak akan menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu sendiri merupakan proses bertambahnya jumlah sel, ukuran sel, volume sel pada tumbuhan. Yang mana tumbuhan tadi awalnya 5 cm berubah menjadi 10 cm. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ pada tumbuhan. Contohnya yaitu tumbuhan yang sedang berbuah. Dan buah ini menandakan bahwa fungsi organ pada tumbuhan tersebut telah matang atau dewasa dan menghasilkan buah yang kita konsumsi setiap hari ya. Jadi itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Diingat ya. Perkecambahan. Ya adik-adik, perkecambahan. Sebelum mengalami perkecambahan tadi, awalnya itu biji ya. Biji berubah menjadi berkecambah dan mengalami proses tumbuh dan berkembang. Dan perkecambahan itu sendiri merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Apa sih itu dormansi, Kak? Ya, jadi dormansi itu adalah masa inaktif dari biji. Tadi adik-adik telah menanam pohon. Atau maksud kakak menanam biji ya. Nah, biji tersebut sebelum dikasih air itu berada pada masa dormansi. Dan adik-adik tadi telah mengamati video yang kakak berikan, yang mana biji tumbuh dan berkembang. Dan sekarang kita perhatikan sama-sama proses perkecambahan. Yang pertama yaitu si biji ini ya akan mengalami proses imbibisi. Jadi biji yang kalian tanam itu tadi pasti kalian kasih air kan. Nah, ini air. Dan proses masuknya air ke dalam biji itu disebut dengan proses imbibisi. Diingat ya, proses imbibisi. Setelah itu, air akan membuat hormon giberelin atau GA ini dalam biji aktif. Hormon giberelin itu apa, Kak? Ya, jadi giberelin itu sendiri hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi, air yang masuk dalam biji akan mengaktifkan hormon giberelin ini. Dan hormon giberelin ini juga akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti protease, lipase, amilase. Ketiga enzim ini menjadi aktif dengan adanya hormon giberelin. Setelah itu, enzim tersebut
ini akan memecah cadangan makanan yang terdapat pada biji. Setelah memecah cadangan makanan, akan membentuk sebuah energi. Nah, jadi energi inilah yang akan membuat biji berkecambah. Yang awalnya tadi bulat menjadi berkecambah seperti pada gambar ini. Jadi diingat. Sekarang kita masuk pada tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan terbagi menjadi dua. Yang pertama hipogeal dan epigeal. Hipogeal ditandai dengan kotilodonnya berada di bawah tanah. Contohnya yaitu tanaman jagung. Bisa kita lihat ya. Ini kotilodonnya berada di bawah tanah. Sedangkan epigeal itu ditandai kotilodonnya itu berada di permukaan tanah atau atas tanah ya. Ini kotilodonnya ya berada di atas tanah. Contohnya yaitu kacang hijau dan kacang tanah. Sekarang masuk pada pertumbuhan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer, yang merupakan pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang dan tinggi. Ya, pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, jaringan yang selalu membelah letaknya di ujung batang dan ujung akar. Sehingga kalau meristem apikal di ujung-ujung, berarti pertumbuhan primer terjadinya di ujung-ujung. Ya, benar sekali. Contohnya itu di ujung akar dan batang. Di ujung akar ini terdapat zona pembelahan. Ya, ini zona paling bawah yaitu zona pembelahan atau zona meristematis. Di situ terjadi pembelahan sel yang selalu membelah. Yang tadinya dari 2 sel menjadi 4 sel, menjadi 8 sel dan seterusnya. Membelah. Nah, yang kedua yaitu ada zona pemanjangan atau elongasi. Jadi sel-sel yang sudah membelah tadi akan menyebabkan si akar itu menjadi panjang. Setelah itu masuk ke zona diferensiasi, di mana sel-sel yang tadinya hanya membelah dan memanjang sudah jelas nasibnya ya. Akan menjadi apa sel-sel tersebut? Ada yang menjadi epidermis, jaringan korteks, dan lain-lain jaringan yang menyusun tumbuhan. Sedangkan sekarang pertumbuhan sekunder. Yang kedua itu pertumbuhan sekunder, yang merupakan pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar. Nah, pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh aktivitas kambium. Jadi perhatikan ini, di sini ada ada batang, ada kambium, korteks, floem, dan xilem. Jadi ini kambium akan membelah floem dan xilem. Kemudian hasil pembelahan ini lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan batang pohonnya menjadi besar dan lebar. Ya. Jadi diingat ya. Kalau pertumbuhan primer disebabkan oleh meristem apikal, sedangkan pertumbuhan sekunder disebabkan oleh meristem lateral yang berupa kambium dan kambium gabus.
Setelah pertumbuhan ini akan berkembang, yaitu sel-sel kelamin di mana pertumbuhan sel akan matang dan akan menghasilkan bunga dan menjadi. Itulah materi kita hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.